What's up bro lovers, anjay, welcome back bro. Masih bersama gue Andri Suhen yang pastinya dan tentunya masih di channel yang paling tersopan ini. Seperti biasa teman-teman, gimana kabar kalian semua para jiwa-jiwa sabun yang berbahagia ini? Gak peduli sedang apa kalian sekarang, mau lagi duduk, jongkok, santai, manja sekalipun, bodoh amat. Intinya doa gue semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Bang Suhen bagi sensitivitas PUBG dong. Bang bikin tutorial cara atur sensi HP Bang bagi link HD bang. What the hell guys? Slow sabun people, relax. Tarik nafas kalian dalam-dalam dan kemudian telan. Come on man. Gue emang udah lama mencium aroma kegelisahan itu sejak lama guys, tentang persoalan sensitivitas di HP kentang. Itulah sebabnya kali ini gue akan memberikan kalian asupan-asupan berfaedah tingkat dewa. Karena gue kali ini akan nge-share kalian soal teknik cara atur sensitivitas agar kalian bisa mendapatkan angka-angka sensitivitas yang cocok untuk device kalian teman-teman, apapun itu device-nya. Dan yang bakal kita bahas kali ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah teknik cara dapetin angka sensitivitas yang jos bagi kalian yang enggak menggunakan gyroscope sama sekali. Dan yang kedua, teknik untuk kalian yang menggunakan full gyro. Bahkan buat kalian yang gyronya delay, gue juga bakal kasih tips cara atasinya kayak gimana teman-teman. Makanya disimak terus. Lah gua nggak pakai dua-duanya, gimana bang? Sabun batang. Ya lo mah beda tong. Game sebelah kan gak ada aimnya bego. Gak, gue bercanda doang guys. Ada kok aimnya game sebelah. Auto aim maksud gue. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas tuntas aja asupan kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum. Alright guys, sekarang kita udah di training room, tempat dimana yang paling mudah untuk menjelaskan sesuatu buat kalian. So guys, sebelum lebih jauh sono-sono ya kan, gue bakal bahas yang pertama kali ini khusus buat para player yang non-gyroscope ya, yang sama sekali nggak menggunakan gyroscope teman-teman. Pertama, gue mau saranin ke kalian kalau player non-gyro itu sebaiknya main dengan style 3 atau 4 jari teman-teman. Harusnya sih seperti itu. Ini based on dari pengalaman gue pribadi teman-teman ya, dari yang menggunakan device low end dulu, mid end sampai ke high end. Anjir, sombong banget gue. Tapi enggak, ini serius teman-teman. Justru karena itulah semua gue jadinya paham perbedaannya itu dari mana. Dan gue bakal jelasin dulu kenapa harus 3 jari atau 4 jari. Oke, kalau kalian menggunakan 3 atau 4 jari, itu bisa lebih memudahkan kalian untuk mengontrol recoil pada saat nge-spray musuh sambil bergerak bebas. Alasannya, karena tiap-tiap jari kalian itu bisa ngambil fungsi dari setiap buttonnya masing-masing. Jari telunjuk kiri kalian itu fokusnya hanya untuk bagian fire button doang di kiri atas ini. Dan jempol kiri kalian bisa digunain untuk bergerak. Dan alhasil, jempol kanan ini tuh bisa lebih fokus kalian gunain untuk ngontrol recoil dan aim kalian. Jadi fungsi setiap buttonnya itu bisa kalian gunain secara bersamaan teman-teman ya. Impactnya kalian bisa nge-spray dengan bebas, mau nge-spray sambil jongkok kayak lompat, bahkan ngepron sekalipun itu bisa kalian lakuin secara bersamaan dengan lebih gampang. Jadi gitu. Oke, sekarang bicara soal cara atur angka sensitivitasnya. Itu kayak gimana sih bang kalau di HP kentang? Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kalian paham nih, dapetin angka sensi yang pas gampang banget untuk HP kentang atau HP apapun yang kalian gunain. Kalau player non-gyro, kuncinya itu cuman ada di angka sensitivitas ADS lo teman-teman ya. Karena pada saat kita nge-spray down, sensi yang berfungsi itu ya sensitivitas ADS ini. Oke, untuk cara ngaturnya, nah ini nih. Gua minta waktunya sebentar guys, karena di sini gua bakal memperkenalkan ke kalian sebuah headset gaming yaitu Plextone G2. Ini adalah headset wireless yang didesain khusus untuk gaming karena memiliki fitur low latency. Jadi meskipun kalian gunakan untuk main game PUBG Mobile sekalipun, suara yang dihasilkan dari headset ini itu tidak bakalan delay teman-teman.
Swear lo guys, gue udah nyoba sendiri emang gak delay sama sekali untuk main game PUBG. Cara aktifin mode low latensinya juga mudah banget guys. Kalian cukup dengan mengklik tombol tengah ini 2 kali, maka performa dari headsetnya otomatis bakal meningkat dan membuat suara dari headset ini tuh semakin surround. Wow! Headset Plextone G2 ini juga memiliki LED light dengan 4 mode yang bisa kalian customize sesuai dengan selera kalian untuk menambah aura gaming yang lebih menggelegar. Buat kalian yang penasaran soal harga dan fitur lain dari headset ini, silahkan cek description box video ini karena link pembelian plus diskonnya udah stay di sana. Ini yang banyak banget orang keliru teman-teman. Kelirunya tuh gini, mereka beranggapan kalau angka sensitivitas itu bisa ditiru dari angka sensi orang lain. Yang padahal metanya tuh sama sekali nggak gitu. Itu salah banget teman-teman. Karena angka itu bisa aja sama, contoh nih. Nah jadi meskipun angkanya sama-sama 100, hasilnya itu nggak bakal bisa sama teman-teman. Antara device lo dan device mereka itu nggak bakal sinkron, ya kan? Ada HP dengan angka sensitivitas yang rendah pun itu hasilnya udah cukup licin banget. Jadi intinya di sini kalau kalian emang mau mendapatkan angka sensitivitas sesuai dengan basic yang lo punya dan sesuai dengan device yang kalian pakai sekarang ini, caranya ya harus atur secara manual guys ya. Metanya itu gampang teman-teman. Nih ya, usahakan pas nyari angka sensitivitasnya kalian cukup turunkan sampai ke 10 atau 20 angka sensitivitas ADS kalian. Dan mulai dari angka itu teman-teman ya, itu basicnya tuh. Selanjutnya naikin per 5 angka, kemudian tes dengan nge-spray. Jadi contohnya gini, turunkan ke angka 20 nih, udah diturunin, terus kalian coba nge-spray untuk nguji angka sensitivitasnya. Nah jadi kalau kalian ngerasa, waduh ini masih kurang pas nih, ya udah kalian naikin lagi 5 angka dan coba lagi untuk nge-spray. Dan terus lakukan seperti itu sampai kalian bener-bener nemuin angka yang mantap untuk aim kalian teman-teman. Gue jamin kalau caranya seperti ini, kalian pasti bakal dapat angka sensitivitas yang mantep untuk device kalian ataupun untuk sesuainya kalian main kayak gimana gitu ya kan. Untuk sensitivitas kameranya juga sama, kalian bisa lakuin dengan cara seperti yang udah gue jelasin tadi teman-teman. Dan kenapa harus naiknya per 5 angka? Itu biar hasil yang kalian dapatkan nantinya bisa lebih akurat. Makanya gue saranin dari angka yang 5 atau boleh 10 terserah kalian lah. Yang penting jangan terlalu jauh teman-teman. Meta sederhana ini tuh gua temuin dari Bang EJ Gaming, dari salah satu videonya yang udah lama banget. Dan pada waktu itu gua nontonnya masih menggunakan HP Xiaomi Redmi 4X RAM 2GB gua teman-teman. Kalau kalian viewers lama gua pasti tahu itu. Dan cara ini tuh worth it banget di device Xiaomi gua teman-teman. Makanya ini gua share ke kalian. Oke guys, selanjutnya kalau yang tadi itu kan cara untuk non gyro nih. Dan selanjutnya kita bakal bahas gimana sih cara atur sensi giroskop yang bisa ngebikin aim itu jadi bagus atau lebih mudah dikontrol dengan giroskopnya. Oke, yang pertama kalian harus pastikan kalau device yang kalian gunakan itu emang bener-bener udah support sensor giro dengan baik. HP gua udah support giro bang, tapi kenapa delay? Oke, cara satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah mengkalibrasi sensor giro di HP kalian untuk membuat delaynya itu semakin berkurang teman-teman ya. Buat kalian yang belum paham cara mengkalibrasi sensor giro, kalian bisa cek video gue yang ini karena gue udah sempat bahas tuntas di sana teman-teman. Jadi kalian bisa lihat biar lebih lengkapnya kayak gimana. Oke, next kita lanjut untuk player yang udah support giroskop dengan baik. Metanya simple teman-teman ya. Kalau kalian termasuk gua sekarang itu full giro. Kalau kalian pengguna full giro, saran gua di sini kalian harus atur sensi giroskop kalian di angka yang tinggi. Terlebih untuk scope-scope yang kalian gunakan untuk nge-spray down musuh. Kayak misalkan red dot, kali 2, 3, dan kali 4 teman-teman ya. Dan kalau untuk kali 6 itu nggak perlu sensi yang tinggi. Sebab biasanya kalau dipakai untuk nge-spray pasti biasanya tuh di breakdown ke kali 3. Jadi kalau udah di breakdown ke kali 3, sensi yang kepake di sana nanti itu atau yang efek di sana pasti sensi kali 3-nya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi disetting. Oke, kenapa giroskop itu harus diset selicin mungkin? Ya, itu biar pada saat nge-spray down, kalian nge-spray down musuh, kalian cukup nahan posisi HP kalian aja, itu udah ngebuat perubahan banget pada recoil tembakan kalian, teman-teman ya. Contoh kayak gini, teman-teman. Nah, ini gua spray ya kan. Nah, ini tuh cuman gua tahan doang posisi device gua, dan itu tuh udah
ngaruh banget ke recoil vertikal gua, teman-teman. Karena recoilnya itu udah ketahan dengan gyroscope-nya. Bayangin aja gitu, masih kalian tahan aja itu udah ngefek banget ke recoil, apalagi kalian gerakin. Dan kalaupun gua harus menggerakkan device gua untuk nahan recoil horizontal atau kanan kiri yang dihasilkan dari senjata, ya gua cukup gerakin sedikit doang, ya kan? Jadi nggak perlu gerak yang terlalu berlebihan gitu. Itu alasan kenapa gyroscope itu harus diset selicin mungkin ya guys, agar ngebantunya pun nggak nanggung-nanggung. Sebenarnya nggak hanya itu aja, karena percuma kalau kalian player full gyro tapi pakai sensitivitas yang nanggung-nanggung atau setengah-setengah lah. Itu nggak bakal ngaruh teman-teman. Kalaupun ngaruh, itu pasti hanya sedikit teman-teman ya. Tetap harus dibantu dengan sensi ADS kamera di bagian sini untuk nahan recoilnya. Jadi jempol kanan kalian harus tetap bekerja narik ADS-nya ke bawah. Padahal kalian itu udah pakai gyro, harusnya cukup dengan gyro aja recoil itu udah bisa kebantu teman-teman. Itu kalau kalian settingnya itu dengan sensitivitas yang tinggi. Makanya gue bilang kalau untuk sensitivitas gyro sendiri yang kalian gunakan itu nggak boleh nanggung-nanggung ya guys. Artinya dengan sensitivitas gyro yang tinggi itu bakal cukup ngebantu recoil kalian tanpa harus ada bantuan dari ADS kamera kalian. Bahkan kalau kalian tahu nih ya, player full gyro sendiri itu mereka nggak butuhin lagi yang namanya sensitivitas kamera dan ADS. Mereka nggak butuh kedua-duanya ini teman-teman. Ini semua bakal nggak ngaruh sama sekali, makanya mereka nggak butuh ini lagi. Karena semuanya udah diambil alih dengan gyroscope-nya. Nah, untuk sensi gua sendiri, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini juga awalnya gua lihat dari Bang AJ Gaming dan kemudian gua custom untuk menyesuaikan dengan kebiasaan gua sendiri, juga ke device gua. Gua juga awalnya agak susah sih kalau gyronya itu terlalu licin, tapi setelah gua pelajarin ternyata emang bener teman-teman. Gyroscope itu lebih kerasa banget ngebantunya kalau sensi yang digunakannya itu tinggi teman-teman ya. Makanya semuanya ini gua buat rata kanan gitu. Awal dulu gua ngikutin setengah aja udah ngerasa kayak licin banget, tapi lama-kelamaan udah rata kanan juga masih kurang anjir. Nanti kalau udah terbiasa sumpah bakal ngerasa enak banget teman-teman ya. Ini kalau misalkan kalian praktekkan sendiri, gue yakin kalian bisa lebih dari gua gitu. Karena gua di sini hanya mencontohkan doang ya kan. Lagi pula gua sekarang jarang banget main PUBG, jadi aim gua udah ngaco gitu ya. Oke guys, jadi itulah sedikit pembahasan kita kali ini soal gimana cara ngatur angka sensitivitas agar kalian bisa menjumpai angka-angka yang pas untuk device kalian. Baik non-gyro maupun full gyro teman-teman ya, kita udah jelasin tadi. Dan semua ini gue pelajarin dari Bang AJ Gaming dan sekarang gue hanya nge-share ke kalian doang. Thanks banget Bang AJ Gaming dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua teman-teman ya. Selamat mencoba guys. Oke, segitu dulu dari gua Andrew Sweat. Until next time, salam PUBG Mobile.